Prosesi sidang terbuka Senat Universitas Trisakti memasuki ruang sidang. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang para pahlawan kemerdekaan, pendidikan, dan reformasi, serta pembangunan yang telah mendahului kita. Semoga semuanya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan tempat sesuai dengan amal baktinya. Mengeningkan cipta, mulai.
Pendidikan Cipta selesai. Hadirin dipersilakan duduk. Acara Dies Natalis ke-51 Universitas Trisakti tanggal 29 November 2016 saya nyatakan dibuka. Pidato laporan rektor tahun akademik 2005. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Koordinator Koperdes Wilayah 3 Jakarta, Ibu Ilah Sailam, yang dalam perjalanan. Yang kami hormati Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Ibu Gati Wibawaningsih, STEX MA, terima kasih. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Universitas Trisakti, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Guru Besar Trisakti, para Wakil Rektor, Dekan, Fakultas, Direktur Program Pascasarjana Usakti, para Wakil Dekan, Ketua Program Studi, serta Direktur Lembaga Usakti, para pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam lingkup Usakti, pengurus Yayasan Trisakti, Ketua dan pengurus Ikatan Alumni Usakti, pimpinan organisasi mahasiswa dalam lingkup Usakti, dan para undangan yang telah berkenan hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan para undangan yang kami muliakan. Hari ini, Selasa 29 November 2016, Universitas Trisakti tepat berusia 51 tahun. Untuk itu, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Semoga Usakti semakin baik, semakin berkembang, dan semakin solid dari waktu ke waktu. Kita juga memanjatkan puji syukur karena kita semua sekali lagi diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan sehingga dapat menghadiri peringatan Dies Natalis ke-51 ini dalam suasana yang sangat menyenangkan. Peringatan diselenggarakan memang sengaja secara sederhana, tetapi dengan penuh kekhidmatan dan dengan semangat yang makin meningkat di antara para sivitas akademika Universitas Trisakti, termasuk di dalam mencapai visi Usakti 2030. Pada setiap upacara Dies, sebagaimana kita ketahui bahwa Rektor berkewajiban menyampaikan laporan kinerja Universitas sepanjang tahun berjalan. Karena saya sebagai PJS Rektor baru sekitar 2 bulan, nanti Prof. Asri akan melengkapi. Laporan tahun ini merupakan ringkasan laporan kinerja tahun akademik 2015-2016 yang merupakan tahun akademik kedua dari pelaksanaan Renstra Usakti tahun 2019-2020 yang merupakan tahap 1 rencana induk pengembangan Usakti tahun 2014-2030. Hadirin yang kami hormati, Universitas Trisakti memiliki peran yang sangat strategis dan penting sebagai kekuatan moral dalam pembentukan dan kontribusinya membangun bangsa dan masyarakat yang beradab, yang demokratis, yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Hal itu tentunya menuntut Universitas Trisakti untuk mampu mengikuti perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menyadari hal ini, Universitas Trisakti secara cepat melaksanakan program pemerintah terkait Kerangka Komunikasi Nasional Indonesia dengan melakukan perubahan kurikulum di 47 program studi sehingga sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah digariskan dalam dokumen KKNI serta menerapkannya pada semester Kasal 2015-2016. Bagi Universitas Trisakti, kompetensi lulusan sebetulnya menjadi sangat
tidak begitu jelas dan cenderung untuk terjadinya arus informasi yang cepat, dan sebagaimana kita ketahui arus informasi begitu cepat dan banyak sehingga kadang-kadang benar atau salah atau valid atau tidak kita pun tidak begitu mengetahui dan perlu pengecekan. Bapak Ibu sekalian, kerukunan dan keutuhan NKRI dapat terwujud kalau anak bangsa memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Jiwa-jiwa ini tentunya dapat dibentuk dan dibangun dari nilai-nilai budaya yang tumbuh di lingkungan sendiri dan dipersatukan dengan bingkai kebinekaan. Oleh karena itu, pentingnya masalah ini Universitas Trisakti telah mencantumkan kata kunci nilai-nilai lokal dalam visinya. Kita ingin dengan local wisdom for global solution. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kati Wibaningsih sekali lagi atas kesediaannya yang akan membawakan orasi ilmiah dengan judul Kearifan Lokal sebagai Identitas dan Perekat Bangsa. Beliau sengaja memang kita undang, dan kita ingin selain beliau nanti memberikan orasi ilmiah, juga memberikan kerjasama. Tepuk tangan untuk beliau. Kompetensi dan nilai lokal yang tertanam dalam jiwa sivitas akademika Universitas Trisakti akan mampu memberikan sumbangan keberlanjutan bangsa Indonesia. Agar Universitas Trisakti mampu memberikan sumbangannya secara berkelanjutan, maka kita perlu terus eksis dan tumbuh dengan sehat berdasarkan prinsip Trisakti. Kita bisa eksis dan tumbuh dengan sehat kalau kita percaya dan kita juga dipercaya oleh masyarakat. Sekali lagi, Universitas Trisakti dengan jeli menyikapi hal ini dengan mencantumkan kata-kata kunci andal berstandar internasional dalam visinya. Bapak Ibu sekalian, guna memberikan arahan yang jelas kepada proses penjaminan mutu, Universitas Trisakti telah membuat rencana induk pengembangan atau RIP sampai dengan tahun 2030 dan dituangkan dalam 3 tahap rencana strategis dengan indikator pencapaiannya mengacu pada pemeringkatan World University Ranking GS Stars. Untuk mewujudkan visi tersebut secara makro, strategi yang dilalui oleh Universitas Trisakti adalah: pertama, melampaui nilai tertinggi akreditasi nasional untuk seluruh program studi yang mapan. Kemudian yang kedua, dengan sertifikasi ASEAN University Network atau AUN. Dan tahap yang terakhir adalah akan mengikuti rankingan GS Stars. Kita semua menyadari bahwa tentu upaya dan usaha tersebut tidaklah mudah, namun dengan kompetensi, semangat, dan keturunan baik para mahasiswa, para sivitas akademika, dan fokus pada pengendalian program kerja yang benar-benar mempunyai kontribusi kuat pada pencapaian visi kita semua, serta kebersamaan yang kita telah pupuk dengan asuh, kita akan mampu mewujudkan apa yang telah kita rencanakan bersama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kita berkeinginan untuk bisa mencapai akreditasi yang baik tadi, dan dengan akreditasi ini kita patut berbangga karena Universitas Trisakti keseluruhannya telah mencapai satu tingkat akreditasi yang cukup menggembirakan. Secara summary, kita bisa sampaikan bahwa perolehan akreditasi BAN PT untuk Universitas Trisakti yang A adalah 36,17%, jadi lebih daripada 30%. Dan yang B 51%, yang C 12%. Artinya ini berarti untuk bisa kita capai bahwa minimum 40% A terakreditasi A, kita hanya kurang 3,83%.
Tentu semua bahagia dan kita kasih aplaus untuk keseluruhan para BK, para siswa akademika yang telah bekerja keras. Jadi target akhir tahun 2015-2016 di mana sekali lagi 40% terakreditasi A dari seluruh program studi sudah hampir tercapai. Selamat datang untuk Ibu Koordinator Kompetensi 3, Ibu Ila Saila, yang selalu setia dan setiap acara datang, dan kami mohon maaf acara besok mungkin tidak bisa datang untuk acara kompetensi. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui juga bahwa capaian visi berstandar internasional yang minimum sama dengan peringkat QS yang ketiga tadi pada akhir tahun 2019-2020 sebelum melakukan akreditasi dan peringkatan internasional, Universitas Trisakti berencana mengikuti sertifikasi AUN terlebih dahulu dan telah menetapkan 6 program studi untuk mengikuti sertifikasi tersebut karena mereka kita anggap telah siap, yaitu yang pertama program studi ekonomi pembangunan, yang kedua Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Mesin, Hukum dan Teknik Lingkungan. Tentu sekali lagi penetapan ini sebagai penghargaan universitas atas konsistensi, kerja keras dan keandalan program studi dalam mempertahankan capaian nilai A akreditasi BAN PT. Bapak Ibu sekalian, next slide. Tentu kita semua tahu bahwa Universitas Trisakti, terutama kegiatan mahasiswa, ini luar biasa. Berbagai prestasi-prestasi mahasiswa, baik yang sifatnya nasional ataupun internasional ataupun provinsi, baik yang sifatnya akademik ataupun non-akademik, sangat menggembirakan. Kita bisa lihat untuk prestasi internasional dari teknik perminyakan, Reynaldo Panjaitan juara 3 pada paper contest World Petroleum Engineers Forum di Beijing, China. Dari Fakultas Hukum, Ketua Delegati atas nama Ma'ruf 10 besar Asia the 20th Annual Steston International Environment Law Moot Court Competition di Manila, Filipina. Teknik Elektro oleh R. Cahaya Gumilang Zakaria dan kawan-kawan telah mencapai 35 tim finalis dari 150 tim. Ini juga pencapaian yang luar biasa. Kemudian untuk basketball, futsal, bulu tangkis, juara pada kegiatan ke-11 UTM International Sport Vista 2016 di Mara, Malaysia. Teknik lingkungan oleh M. Arif Salsabil, juara 1 kejuaraan Southeast Asia Karate Championship. Teknik mesin karate Southeast Asian University Karate Championship 11 Maret Cup 9. Siti Aziza juara 1 putri dan juara 2 Best of the Best putri. Paduan suara ke-5 Bali International Core Festival 2016 kategori folklore dapat gold medal level 1. Dari Fakultas Ekonomi, Maria Harvanti, second runner up Miss World 2015. Memang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk adik-adik kita, mahasiswa kita.
Nah, tentu prestasi nasional dari teknik mesin pemecahan rekor muri mengelilingi Pulau Jawa dengan bahan bakar plastik dalam rangka 50 tahun teknik mesin Universitas Trisakti. Teknik perminyakan, the winner of the Best Paper Student pada acara yang diselenggarakan oleh 4th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition Competition, Integrated Petroleum Week 2016. Vincent Giksana David, juara 1 Universitas Trisakti pada klasemen ICC. Gozali dan Edi Chandra, IP Week 2016 Smart Competition. Juara 2 Universitas Trisakti pada klasemen ICC, termasuk juga oleh Jack Green. Kemudian Frans Perkasa, Nonsanata dan kawan-kawan, juara 3 Universitas Trisakti pada klasemen ICC. Juara 3 IORGC yang dihadiri oleh 6 universitas, yaitu ITB, UPN, Universitas Trisakti, UI, Politeknik Brunei, UTM Malaysia. Kita menduduki juara 3. Pendidikan Dr. Gigi, Olimpiade of Dental Maxillofacial Radiology, juara 1, 2, 3 dan umum diborong semua. Trisakti Marketing Club, juara kompetisi digital marketing yang diselenggarakan oleh Grab Taxi. Jadi ke depan mahasiswanya akan jadi pengusaha Grab. Dari hukum, Ketua Delegasi atas nama Ma'ruf sekali lagi juara 1 kompetisi peradilan semu konstitusi antar mahasiswa hukum Piala Ketua MKRI. Juara 3 kompetisi peradilan semu cybercrime antar mahasiswa hukum Piala Franseda. Dan juga 10 besar The Asia 20th Annual Stetson International Environment Law Moot Court Competition 2016 di Manila, Filipina. Bulu tangkis Liga Mahasiswa 2015, BRIM Ardita Jakarta Conference dan Nusantara Conference, juara 2 beregu putri. Untuk bulu tangkis yang USM Cup 2015 Semarang, Fajar Eka juara 1 tunggal putra, Ali Januari juara 3 tunggal putra, Novalia juara 3 tunggal putri, Erlina juara 3 tunggal putri, dan Rizky Alfian juara 1 ganda putra, Aris Budiarti Eki Oktaviani juara 1 ganda putri, Novalia dan Dian Fitriani juara 2 ganda putri. Dia Rizka Putri Medita Nurbita Wan Riko juara 3 ganda putri. Dian Fitriani dan Hidayat Setiawan juara 1 ganda campuran. Rizky Susanto dan Eri Oktaviani juara 2 ganda campuran. Aris Budiarti dan Alfian juara 3 ganda campuran. Serta untuk bulu tangkis yang di Lampung tahun September 2015 menjuarai baik juara 1 tunggal putra, 1 tunggal putri, dan juga ganda putra usia bebas, ganda putra usia bebas. Untuk basket, turnamen bola basket Liga Merah Marun Universitas Bakri antar perguruan tinggi se-Indonesia mendapatkan peringkat 3. Seni dan desain Artefak UNS juara 1. Untuk tinju, tinju FTKE juara tinju amatir di FEUI. Emrilo
Priam Budi Lamas, juara kelas 72 kg. Lauren Daril, juara kelas 69 kg. Elvan Medino, juara kelas 56 kg. Dari teknik lingkungan, juara 3 kejuaraan nasional karate Pertamina Open oleh M. Arif Salsabil. Jadi tentu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali apa yang telah diraih oleh mahasiswa-mahasiswi Trisakti, dan juga kita lihat berbagai macam penelitian unggulan perguruan tinggi. Mungkin nanti bisa dibacakan satu persatu oleh Prof. Asri, masih banyak sekali karena terlalu banyak achievement. Bidang ilmu akuntansi dengan judul Dampak Perubahan Paradigma United States Generally Accepted Accounting Principles ke International Financial Reporting Standard terhadap profesi akuntan. Dan judul tersebut diangkat dengan pertimbangan bahwa International Financial Reporting Standard yang berkembang secara dinamis dirasa perlu mendapat perhatian dari profesi akuntan. Yang kedua, kita ketahui barusan kemarin Profesor Insinyur Asri Nugrahanti, MS PhD IPU, sebagai tidak saja profesor pertama wanita di bidang gas dan perminyakan, tetapi juga memperoleh sertifikasi dari Persatuan Insinyur Indonesia atau PII sebagai insinyur profesional utama bidang teknik perminyakan. Kemudian Ibu Juniati Gunawan, PhD, sebagai dosen PTS berprestasi peringkat 1 di Kopertis wilayah 3. Kalau nggak percaya bisa ditanyakan Ibu Koordinator Kopertis. Tentu Bapak Ibu sekalian, menarik bahwa ada satu survei Tempo melakukan survei PTN dan PTS untuk mengukur tingkat awareness calon mahasiswa terhadap perguruan tinggi yang ada di Indonesia, menggali pendapat calon mahasiswa tentang perguruan tinggi terfavorit berdasarkan fakultas jurusan. Hasil survei Tempo Maret 2016, jadi ini relatif baru, menempatkan Universitas Trisakti sebagai universitas yang diingat oleh calon mahasiswa setelah UGM, UI, dan IPB. Hasil ini tidak berbeda dari survei-survei tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga Universitas Trisakti sebagai universitas swasta terfavorit di Indonesia. Ini menunjukkan tingkat keandalan Universitas Trisakti di mata calon mahasiswa. Bagaimana di mata dosen? Tidak perlu dipertanyakan. Dan kita lihat top of mind menunjukkan sekali lagi nama Universitas Trisakti mudah sekali dan ternyata sangat diingat di benak responden dan menjadi paling diingat nomor 4 di seluruh Indonesia. Nah, tentu ini ada ukuran-ukuran untuk PTS terfavorit nasional. Sekali lagi teratas fakultasnya, untuk fakultas di antara fakultas hukum PTS ini juga cukup tinggi, teknik sipil PTS cukup tinggi, teknik sipil teknik mesin juga cukup tinggi, kedokteran umum PTS juga sangat tinggi, kemudian teknik industri PTS juga sangat tinggi. Kita lihat berbagai macam, termasuk juga survei pengguna lulusan. Kita bisa lihat yang baik sekali itu warnanya yang di atas, yang hijau. Integritas, etika dan moral cukup sangat tinggi. Kemudian
berdasarkan bidang ilmu profesionalisme, baik sekali ini cukup tinggi yang hijau tua di atas, yang baik ini yang tengah, kemudian cukup ini yang agak bawah, agak abu-abu, agak biru sedikit, yang kurang itu yang tidak begitu jelas karena begitu sedikitnya yang kurang, semuanya lebih. Baik dari sisi kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan penggunaan teknologi informasi. Jadi ini sekali lagi sangat membanggakan. Lulusan dari Trisakti dipersepsikan oleh penggunanya ini luar biasa. Bapak sekalian, tentu banyak hal nanti secara detail akan ditambahkan oleh Prof. Asri. Tapi paling tidak kita lihat rata IPK lulusan ini umumnya sebagai contoh untuk S3 rata-rata 3,52, 3,5, luar biasa. Kemudian untuk D4 3,39. Untuk S2 3,51. Untuk lama studi, nah, ini umumnya ya cukup lah. Nanti kalau Asri bisa menyampaikan. Karena ada yang satu agak lama, saya tanya, Dek, kok kenapa lama? Gini Pak, masuknya itu sulit, kenapa mesti harus cepat-cepat? Jadi ya kita maklumi. Ternyata setelah kita desak lagi, dosen-dosennya Trisakti luar biasa. Dia senang ingin masih bersama dengan dosen-dosennya. Padahal boleh juga cepat selesai, nanti masuk lagi ambil S2 di Trisakti atau S3. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan UKM merupakan wahana mahasiswa mengembangkan minat bakat di luar kegiatan kurikuler yang kemarin ada semacam membuat semacam pertunjukan, dan demikian juga semua UKM ada kurang lebih 30-an aktif semua, dan mereka betul-betul memberikan nama harum untuk Universitas Trisakti. Termasuk yang terakhir BEM mahasiswa, termasuk presiden juga mahasiswa mengadakan acara di mana tidak biasa karena Panglima datang. Karena Panglima datang, Kapolri ikut-ikut datang. Dan kemudian banyak yang kepingin datang. Sekali lagi, luar biasa untuk mahasiswa kita BEM. Tentu Bapak Ibu sekalian, tidak saja tadi mahasiswa, dosennya juga banyak sekali prestasinya. Sekali lagi nanti Prof. Asri akan menyampaikan karena terlalu banyak. Dan demikian juga jumlah penelitian internasional itu cukup lumayan besar. Demikian juga beberapa waktu yang lalu saya sendiri menghadiri acara yang dihadiri lebih kurang pimpinan dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan kelas atas di Indonesia, lebih kurang sekitar 50-an, yaitu tentang CSR Award. Apakah mereka mengikuti ISO terakhir yang khusus bagaimana pengelolaan CSR? Bapak Ibu sekalian, tentu karena terlalu banyak, termasuk bagaimana kurikulum telah diperbaiki sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna tadi. Library-nya cukup luar biasa dan bisa juga diakses melalui website www.library.trisakti.ac.id. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu tadi sudah kita sampaikan beberapa hal yang kita banggakan,
Nah, kita masih memiliki beberapa laporan. 17 tenaga laporan mendapatkan kualifikasi lulus sertifikat 2 bisnis. Ini sumber daya kita, sertifikasi internasional tenaga kependidikan. Jadi sering yang difokuskan itu adalah dosen, tapi tenaga kependidikan umumnya belum. Tapi di Trisakti sekali lagi 17 tenaga laporan atau kependidikan mendapatkan kualifikasi lulus sertifikat 2 bisnis, 23 tenaga laporan mendapatkan kualifikasi lulus sertifikat 3 bisnis, 18 tenaga laporan mendapatkan kualifikasi lulus sertifikat 3 laboratorium skill, 9 tenaga laporan mendapatkan kualifikasi lulus sertifikat 3 laboratori teknik, dan 3 tenaga laporan mendapatkan kualifikasi lulus diploma laboratori teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk khusus profil kualifikasi dosen S3 sudah mencapai 29,996% atau hampir 30% seluruh dosen Trisakti adalah S3. Nah, kemudian untuk S2 ada 142 atau 62%, sedangkan sisanya adalah S1. Yang tugas belajar masih cukup banyak. Rasio dosen mahasiswa untuk Universitas Trisakti adalah rata-rata 1:20. Ini masih di dalam rasio yang dianjurkan atau diterima oleh Kementerian Ristek-Dikti. Kalau sampai tidak memenuhi, nah nanti kami akan laporkan ke Dirjen Sumber Daya Ristek-Dikti. Yang kebetulan PJS Rektor Trisakti. Tapi kita bersyukur karena rupa-rupanya telah memenuhi standar. Tepuk tangan sekali lagi untuk rasio mahasiswa Trisakti. Bapak Ibu sekalian, tadi masing-masing fakultas sudah kita sebutkan, tapi ada yang belum, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi adalah satu-satunya fakultas kedokteran yang ada program spesialis dengan akreditasi A. Spesialis dengan akreditasi A. Dan kliniknya cukup bagus, maka Sivitas Akademika Trisakti kalau sakit gigi, kalau sakit hati masih mikir-mikir, tapi kalau sakit gigi bisa datang ke sana. Kalau sakit hati tidak perlu, nggak apa-apa. Selain itu, Fakultas Kedokteran Gigi mendapatkan 22 paten. Ini yang luar biasa. Demikian juga Fakultas Kedokteran banyak, tapi catatannya ketinggalan di situ, jadi nggak apa. Tapi yang jelas luar biasa. Dan nanti Ibu Dekan Fakultas Kedokteran juga bisa menyampaikan. Yang jelas Fakultas Kedokteran kemarin baru meluluskan dengan uji kompetensi lulus lebih daripada 92%. Itu tidak mudah. Baik, saya kira ikan bagus makin cepat makin bagus. Saya harus akhiri sekian, dan sekali lagi mohon Prof. Asri bisa mengomentari karena saya hanya 2 bulan, jadi untuk yang 10 bulan Prof. Asri menyampaikan. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.